Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh anugerahnya lah kita ada, oleh anugerahnya lah kita disertai, oleh anugerahnya lah kita diberkati. Tuhan masih izinkan kita ada hari ini. Itu adalah anugerah Tuhan yang terindah. Kesehatan, kekuatan yang terlimpahkan bagi kita. Segala yang kita nikmati, segala yang kita rasakan, dan segala yang kita alami adalah bukti dari kasih dan kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri dan nikmati. Bapa adalah Allah yang setia. Dia yang tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kita. Mari datang kepada Tuhan, nikmati kasih dan kuasa-Nya, rasakan hadirat-Nya, dan kita akan menikmati kebaikan dan kemurahan-Nya yang akan nyata bagi hidup kita sepanjang hari akan kita lewati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Allah yang baik. Bapa, Kau setia.
Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh Allah yang setia bagi kami. Engkau Allah yang mulia bagi hidup kami. Di tengah perjalanan kehidupan, seperti umat-Mu ketika mereka ada di padang gurun, melewati padang yang tandus, melewati tanah yang gersang, mengalami kekhawatiran, ketakutan, mengalami kepanikan karena situasi dan keadaan. Tetapi Engkau selalu datang tepat pada waktunya, menyediakan apa yang mereka butuhkan, memberikan apa yang mereka rindukan, mengenyangkan mereka di waktu lapar, memuaskan mereka di saat haus, menenangkan mereka di saat mereka sedang ketakutan. Dunia yang kami tinggali sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan pergumulan, dunia yang penuh dengan persoalan hidup, dunia di dalamnya manusia mengalami kekhawatiran, kepanikan, kekhawatiran, ketakutan yang membuat mereka tidak bisa menikmati dan merasakan kasih-Mu Tuhan. Seringkali kami tidak bisa menikmati kekuatan-Mu, kasih-Mu, dan kemurahan, karena kami lebih fokus kepada masalah dan bukan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami merindukan firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup kami pagi hari ini. Kami rindu firman-Mu menerangi perjalanan kehidupan, firman-Mu yang akan mengarahkan langkah kaki kami menuju jalan yang Kau kehendaki. Mari Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu, berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berikan kepada kami kerendahan hati untuk menikmati berkat firman-Mu, baik melalui teguran, nasihat, atau hal-hal yang lain yang Tuhan mau Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan masih pertemukan kita dalam ibadah, walaupun dalam situasi yang sangat sederhana. Tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan yang baik untuk kita bisa mengalami dan merasakan, menikmati kebaikan dan kemurahan-Nya yang sungguh luar biasa. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul tujuan utama penebusan Kristus. Dalam bulan ini kita masih mengenang, merayakan tentang Paskah, di mana Tuhan membawa kita dari perbudakan dosa kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel dalam perbudakan oleh bangsa Mesir, di mana mereka hidup di dalam tekanan dan aniaya. Mereka tidak hidup di dalam kemerdekaan dan kebebasan. Tetapi Tuhan begitu sayang dan mengasihinya. Dia ingat akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari perbudakan itu. Saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Sekali lagi Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai ayat 14.
Saya bacakan demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Puji Tuhan. Saudara, dalam ayat ke-11 demikian, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah keadaan situasi dunia sekarang ini, kita masih punya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan jiwa kita, dan memberikan kehidupan yang baik, memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ingat, pencuri, iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Ada beberapa poin penting tentang hal apa saja yang Tuhan kerjakan bagi kita. Beberapa poin penting tentang hal apa saja yang Tuhan kerjakan bagi kita. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan bagi kita? Yang pertama adalah menebus kita dari segala dosa dan kejahatan. Sekali lagi, menebus kita dari segala dosa dan kejahatan. Yang kedua, membawa kita kembali kepada Allah. Yang ketiga, menentukan dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, melepaskan kita dari segala pengaruh dunia yang jahat ini. 4 poin ini akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menebus kita dari segala dosa dan kejahatan. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kejahatan dan dosa apa sajakah yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah sikap hati yang tidak percaya. Sekali lagi, sikap hati yang tidak percaya. Yang kedua, sikap hati yang meragukan kuasanya. Yang ketiga, bagaimana sikap hati yang penuh dengan kekhawatiran. Yang keempat, sikap hati yang penuh dengan ketakutan. Saudara, inilah yang terjadi pada akhir-akhir ini, di mana manusia dicekam dengan rasa takut, khawatir, ragu, dan tidak percaya kepada Tuhan. Mungkinkah Tuhan mampu mengerjakan buat kita? Sanggupkah Tuhan menyediakan apa yang saya butuhkan? Seperti pengalaman bangsa Israel ketika di padang gurun. Ketika mereka lapar, mereka ngomel, menggerutu dan mengeluh dan mengatakan, Tuhan, sanggupkah Engkau menyediakan bagiku hidangan di padang gurun? Sanggupkah Engkau menyediakan bagiku roti untuk kami nikmati, air untuk kami minum? Tuhan sanggup mengerjakannya bagi bangsa Israel, bagi umat pilihan Allah. Demikian juga bagi kita. Di tengah keadaan dunia sekarang ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan tentang tujuan utama penebusan Kristus atas hidup kita. Yang pertama, menebus kita dari segala dosa dan kejahatan. Dosa dan kejahatan apa? Yang pertama adalah sikap hati. Ya, sikap hati yang tidak mempercaya, yang ragu akan kuasanya, khawatir tentang hidupnya, dan takut menjalani kehidupan ini. Yang kedua, dosa dan kejahatan apa saja yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan bagi kita adalah segala bentuk tindakan. Segala bentuk tindakan apa saja dikatakan di sana? Tindakan dalam bentuk pemberontakan kita. Mengeluh, menggerutu, dan bersungut. Inilah tindakan-tindakan
atau apa yang kita lakukan setiap hari. Kita seringkali memberontak, melawan, tidak taat kepada Tuhan. Seringkali kita mengeluh tentang kehidupan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Dan seringkali kita menggerutu, kita ngomel di hadapan Tuhan, kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak bisa menikmati dan merasakan kebaikannya. Dalam poin yang pertama nih, Tuhan menebus kita dari segala kejahatan dan dosa kita. Ya, kejahatan apa saja? Yang pertama adalah sikap hati kita yang tidak percaya, yang ragu, yang khawatir, yang takut dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, segala bentuk tindakan kita. Dalam hal apa saja? Pemberontakan kita, keluhan kita. Kita seringkali mengeluh, menggerutu, ya, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tuhan pernah berkata kepada bangsa Israel ketika bangsa itu ada di padang gurun, dalam Bilangan pasal yang ke-13 dan pasal 14. Aku tidak mengizinkan mereka masuk menikmati tanah perjanjian yang kujanjikan, untuk menikmati susu dan madu. Karena mereka bangsa pemberontak, tegar tengkuk, dan bangsa yang suka bersungut dan mengeluh tentang kehidupan. Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan, inilah yang seringkali terjadi, yang kita lakukan setiap hari. Seringkali kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Seringkali kita ragu akan kuasanya. Seringkali kita khawatir dalam menjalani kehidupan. Seringkali kita takut menghadapi kenyataan. Dan tindakan-tindakan yang seringkali kita lakukan apa? Memberontak, melawan, dan tidak taat kepada aturan yang Tuhan tetapkan. Bahwa Tuhan menetapkan pemerintah juga untuk kita taati. Dalam Roma pasal 13 dikatakan bahwa pemerintah yang ada di dunia ini adalah sebuah ketetapan Allah. Dan ketika pemerintah memberikan aturan untuk kita taati, mari kita lakukan, mari kita taati. Sebagai pesan daripada Tuhan. Saudara, yang kedua, membawa kita kembali kepada Allah. Inilah tujuan utama penebusan Kristus. Yang kedua, membawa kita kembali kepada Allah. Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Yang pertama adalah dosa. Dosalah yang membuat kita terputus hubungan kita dengan Allah. Dosalah yang memutuskan hubungan kita antara kita dengan Allah. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama dan yang kedua mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Tetapi apa yang merupakan pemisah antara Allah dengan kita adalah segala kejahatan dan dosa kita. Kejahatan dan dosalah yang menghalangi kita untuk menikmati berkat Tuhan. Ya, yang pertama, dosalah yang memutuskan hubungan kita, komunikasi kita antara kita dengan Allah, Allah dengan kita. Yang kedua, pemberontakan kitalah yang membuat kita terhilang dari kasih-Nya. Karena pemberontakan kitalah seringkali kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Seringkali kita melawan pada apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Seringkali kita tidak mau taat kepada Tuhan. Itulah yang menghalangi kita untuk kita bisa menikmati dan merasakan kasih Allah. Yang ketiga, kekecewaanlah yang membuat kita tidak dapat merasakan kebaikannya. Akhir-akhir ini banyak orang kecewa terhadap Tuhan karena apa yang mereka minta tidak kunjung terjadi. Tuhan sudah mengatakan dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Dan manusia sudah berusaha dan berjuang, tetapi apa yang mereka minta, apa yang mereka cari, apa yang mereka doakan selama ini tidak kunjung terjadi. Itulah yang akhirnya membuat mereka mengalami kekecewaan, sehingga mereka tidak bisa merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Jadi tujuan dari penebusan Kristus atas hidup kita yang kedua adalah membawa kita kembali kepada Allah. Ingat bahwa dosalah yang menghalangi kita untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan. Yang kedua, pemberontakan kita lah yang membuat kita terhilang dari kasih-Nya. Yang ketiga, kekecewaanlah yang membuat kita tidak dapat merasakan kebaikan. Poin yang ketiga, tujuan utama penebusan Kristus atas hidup kita, yang ketiga adalah menentukan dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah.
Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Dan di dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan apa? Jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Artinya, orang yang berhak menikmati janji-janjinya. Hal apa saja yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Yang pertama, menjadikan kita ahli waris. Yang kedua, kita mendapat segala yang terbaik dari Tuhan. Inilah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Yang pertama, menjadikan kita ahli waris. Yang kedua, kita mendapat segala yang terbaik. Yang ketiga, kita bisa menikmati janji-janjinya. Yang keempat, kita bisa mengalami, merasakan kasih dan kuasanya. Yang keempat, poin yang keempat, tujuan utama penebusan Kristus atas hidup kita, yaitu melepaskan kita dari segala pengaruh dunia yang jahat ini. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dikatakan di dalam poin yang keempat, melepaskan kita dari segala pengaruh dunia ini. Di dalam ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Inilah pengaruh dunia dan apa yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apa yang dinikmati oleh daging? Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menghiburkan, sesuatu yang membuat bahagia, dan banyak hal yang lain. Inilah yang sedang terjadi dalam dunia ini, yang merupakan pengaruh untuk membuat kita jauh dari kasih-Nya, untuk membuat kita jauh dari hadirat-Nya. Jadi yang keempat apa? Melepaskan kita dari segala pengaruh dunia yang jahat ini. Siapa yang mempengaruhi dunia ini? Iblis dengan antek-anteknya. Hari ini iblis bekerja begitu rupa. Dia berusaha, dia berjuang sekuat tenaga siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Kan di dalam Wahyu mengatakan, iblis telah turun dengan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saya mengajak kita semua untuk kita bisa memahami betapa besarnya pengaruh dunia yang bisa membuat kita jauh dari kasih-Nya, yang membuat kita jauh dari hadirat-Nya, yang membuat kita akhirnya hanyut di dalam kenikmatan dunia ini. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama, mari kita memiliki hati yang tetap melekat kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Inilah yang perlu kita lakukan. Yang pertama apa? Memiliki hati yang tetap melekat kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Dalam Mazmur pasal 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Inilah yang penting untuk kita renungkan. Lekatkan hati kita kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain, bukan kepada harta, kedudukan, popularitas, dan sebagainya. Mari kita lekatkan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, tetap percaya pada kasih, kekuatan, dan kuasanya. Yang ketiga, selalu yakin bahwa ada pelangi sehabis hujan. Sekali lagi, selalu yakin bahwa ada pelangi sehabis hujan. Ada kepastian di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kita bisa menikmati pelangi sesudah datangnya hujan. Seringkali kita hanya menikmati indahnya pelangi, tapi kita tidak berani dan tidak mau menerima kenyataan hujan yang terjadi. Masalah yang sedang terjadi di dunia ibarat hujan yang mengguyur dunia ini.
yang membuat banjir yang begitu besar, yang menyeret apapun yang ada di sekitar kita. Tetapi percayalah bahwa selalu akan ada pelangi di balik hujan. Selalu ada kepastian di dalam pengharapan kita. Jangan pernah ragu akan kebaikan Tuhan. Jangan pernah ragu akan janjinya. Apa aplikasi atau penerapan yang bisa kita lakukan untuk kita dapat menjalani kehidupan ini? Yaitu bahwa apa? Bahwa keadaan zaman sekarang ini, keadaan zaman akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan dan menakutkan. Dan di dalamnya kita bisa mengalami kekecewaan. Keadaan zaman sekarang ini sungguh sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Dan kalau kita hanyut di dalamnya, kita akan membuat kekhawatiran itu semakin nyata dan nampak dalam perjalanan hidup. Dan kita tidak akan bisa menikmati dan merasakan kasih kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Yang kedua, yakinlah bahwa hanya di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Sekali lagi, yakinlah bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus akan selalu ada kepastian. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita ada hari ini. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan yang sungguh ajaib dan sempurna. Sama-sama kita mengangkat hati kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk presiden dan wakil presiden beserta dengan keluarganya. Yang kedua, kita akan berdoa buat para menteri yang bekerja dalam kabinet Presiden Jokowi ini. Yang ketiga, kita akan berdoa buat para kepala daerah yang memimpin daerah kita masing-masing. Yang seterusnya, kita akan berdoa untuk para dokter, para perawat, tim medis, para relawan yang bekerja dan berjuang untuk kesembuhan para pasien yang sedang berjuang untuk pemulihan hidupnya. Yang kelima, kita akan berdoa untuk keadaan ekonomi, pemulihan ekonomi, supaya Tuhan memulihkan dengan sempurna. Selanjutnya kita akan terus berdoa untuk gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan. Dan yang terakhir, kita akan berdoa untuk pemulihan bangsa dan dunia ini dari semua wabah yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami boleh menikmati penyertaan Tuhan yang ajaib dan sungguh sempurna. Secara khusus kami berdoa buat presiden dan wakil presiden bersama dengan keluarga mereka. Tuhan berkati, berikan roh hikmat dan pengertian pemahaman, berikan hati hamba yang mau melayani masyarakat, menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan tubuh, jiwa dan roh. Dan kami berdoa, bila pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden bersama dengan keluarganya tetap dilindungi, disertai dan diberikan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan buat para menteri dan seluruh jajaran yang bekerja di dalam kabinet Presiden Jokowi ini. Tuhan memberkati mereka semua. Berikan juga kesehatan, kekuatan, anugerah, sukacita yang melimpah, supaya mereka menjadi pendamping presiden dan wakil presiden, menjalankan amanah, menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bangsa dan negara ini kepada mereka semua. Kami juga berdoa buat kepala-kepala daerah yang memimpin daerah masing-masing dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati mereka. Juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, anugerah dan sukacita-Mu, supaya mereka dapat menjadi pemimpin, kepala daerah yang baik buat masyarakat yang dipimpinnya. Kami juga berdoa buat para dokter, para tim medis, dan para perawat ya Tuhan, relawan yang sedang berjuang dan bekerja untuk penanganan virus yang sedang terjadi, wabah yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Tuhan berkati mereka semua. Mereka yang ada di garda depan, tetap juga berikan kesehatan, kekuatan, supaya mereka tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga keluarga yang mereka tinggalkan dalam satu tugas yang mulia ini. Tuhan berkati mereka semua, supaya mereka juga menikmati kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Sehingga para dokter, para medis, relawan, dan para perawat ini dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik.
Apa yang mereka kerjakan, apa yang melakukan adalah untuk pemulihan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pemulihan ekonomi di bangsa ini, khususnya juga di seluruh dunia ya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah ekonomi khususnya di bangsa kami dapat pulih seperti semula, bahkan lebih baik lagi. Kami percaya Engkau sanggup mengerjakan dan melakukannya, karena Engkau adalah Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mampu mengerjakan dan memberkati bangsa kami ini Tuhan. Berkati ekonomi di bangsa kami, agar ekonomi bangsa kami dapat pulih kembali. Terima kasih juga kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan dimanapun mereka berada, baik di kota besar maupun di pelosok desa yang terpencil. Tuhan berkati para hamba-hambamu, para jemaatmu ya Tuhan, gereja-gerejamu, agar kami dapat erat bersatu bergandengan tangan, terus berdoa untuk keselamatan bangsa kami, untuk pemulihan bangsa kami, untuk pemulihan masyarakat yang ada. Tuhan berkati kami semua, para hamba-hambamu, jemaatmu dan gerejamu, agar kami bergandengan tangan bersatu untuk berdoa terus untuk keselamatan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat pemulihan bangsa dan dunia ini dari segala bentuk virus yang sedang terjadi, wabah yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Kami percaya Tuhan, kematian-Mu di kayu salib menebus dan menanggung segala dosa dan kutuk, baik itu kutuk kematian, kutuk sakit penyakit, dan kutuk-kutuk yang lain. Dan oleh bilur-bilur-Mu, mereka semua yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya pengorbanan-Mu cukup bagi kami, cukup bagi mereka yang saat ini membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Buat saat ini pasien yang sedang berjuang tentang kehidupan mereka ya Tuhan, berikan kepada mereka pengharapan, supaya mereka tidak bersungguh dan mengeluh menjalani kehidupan, tetapi mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Berikan semangat, gairah dengan hidup mereka, yakinkan mereka bahwa Tuhan selalu ada dan nyata. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Ini syukur dan doa kami. Kami percaya Engkau bukan sekedar mendengar, tapi Engkau melihat sengsara kami.